Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di Cerita Ivy. Hari ini kita akan melanjutkan rekap drama Korea berjudul My Liberation Notes. Selamat datang di episode 2. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tonton dulu ya My Liberation Notes episode 1-nya. Oke, kita langsung rekap dramanya yuk. Episode 2 dibuka dengan suasana kerja di pabrik wastafel milik keluarga Yom. Tampak ayah dan ibu Yom serta Mr. Gu sedang bekerja keras di tengah musim panas. Selepas bekerja, ibu Yom menyiapkan minuman dingin untuk mereka. Sambil bersantai di depan pabrik, Mr. Gu menunggu kedatangan tukang pos. Tidak lama kemudian, Mr. Gu berlari menuju rumahnya dan mengambil suratnya. Tukang pos tersebut tampak kebingungan karena ada 2 surat dengan alamat yang berbeda untuk Mi Jong. Tapi Mr. Gu hanya mengambil 1 dan masuk ke dalam rumah meninggalkan si tukang pos itu. Di dalam rumah, Mr. Gu membaca surat tersebut yang ternyata surat peringatan dari bank untuk Mi Jong. Dia pun menyimpan suratnya di dalam lemari dan kembali bekerja. Di lain tempat, tampak Mi Jong baru selesai bekerja. Mi Jong berjalan keluar dari stasiun menuju bus dengan tergesa. Tapi bus tersebut sudah pergi lebih dulu dan membuatnya pulang dengan berjalan kaki. Ternyata, Mr. Gu yang sedang membayar minuman yang dibelinya di tos serba pun melihatnya. Mi Jong menoleh dan melihat Mr. Gu berjalan di belakangnya. Sambil berjalan, Mr. Gu memberitahu Mi Jong bahwa suratnya sudah datang. Malam harinya, saat semua orang sedang makan termasuk Ki Jong yang baru pulang, Mi Jong mengambil makanan dan mengantarkannya ke rumah Mr. Gu. Seperti biasa, Mr. Gu sedang duduk di depan rumah. Saat melihat Mi Jong datang, mereka pun masuk ke dalam rumah dan Mr. Gu mengambilkan suratnya. Mi Jong mengambilnya lalu dibuka dan dibacalah surat itu. Di sana tertulis bahwa itu adalah surat peringatan pinjaman pegawai sebesar 15.484.000 won. Mi Jong melipatnya lalu menitipkannya ke Mr. Gu karena di rumahnya tidak ada tempat aman untuk menyimpan surat. Di kantor Mi Jong sedang diadakan makan bersama untuk seluruh karyawan. Semua karyawan makan di meja yang sudah diatur oleh kantor dan tampak sedang mengobrol. Ternyata Mi Jong satu meja dengan Tae-hun dan Sang-min. Mereka adalah teman yang sama-sama tidak ikut klub. Dan di meja mereka ada 1 orang yang bernama Bong. Dialah satu-satunya yang ikut klub. Dia bertanya kenapa mereka tidak ikut klub. Mi Jong memberitahunya kalau rumahnya jauh. Sedangkan Sang-min memberitahunya bahwa tidak akan ada yang suka jika dia bergabung dengan klub. Setelah selesai makan, mereka pun pergi minum kopi tanpa Bong yang memilih bergabung dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, mereka berada di dalam lift. Sang-min kesal karena kantor mereka bahkan sampai harus mengatur tempat untuk mereka makan. Sang-min pun keluar dari lift dan tinggal Mi Jong dan Tae-hun. Mi Jong meminta maaf atas kelakuan Ki Jong di restoran tempo hari. Mi Jong mengatakan bahwa Ki Jong adalah kakak kandungnya. Dan Tae-hun tampak kaget karena mereka tidak terlihat mirip. Di kantor, Ki Jong memasuki ruangannya. Dia menerima kertas dari Pak Park dan mendengarnya sedang memberikan briefing kepada para agen survei. Mereka pun mulai bekerja dengan Ki Jong yang mengawasinya bersama rekannya. Rekannya mengatakan bahwa Pak Jin-woo putus dengan Nona Lee, menjadikan Nona Lee terus menangis. Malam harinya, Ki Jong, Chang Hee, Do Hwan, dan Jung Hon sedang berada di kafe. Mereka makan bersama seraya mengobrol. Ki Jong menceritakan tentang Pak Jin-woo
yang berpacaran dengan rekan sekantor dan bertanya-tanya mengapa mereka mau menjadi salah satu wanita yang diremehkan Pak Pak. Lalu Chang Hee mengomentarinya. 해도 돼. 난 네가 이해가 안 돼. Menurut Chang Hee, semua mantan pacarnya selama ini bukan hal yang remeh. Mereka adalah satu dari sekian wanita di hidupnya. Karena tidak semua orang mencintai satu orang saja, dan tidak perlu bersandiwara bahwa mereka adalah satu-satunya. 왜 나만 건너뛰어? Sebenarnya Gijong hanya tersinggung. Dia merasa dia adalah wanita paling menarik. Tapi heran, kenapa Pak Park tidak mengencaninya? Di lain tempat, tampak Mi Jong sedang berdiri di pinggir jalan menunggu kedatangan Hyuna. Mereka pun pergi ke kafe untuk menemui yang lain. Semua orang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Hyuna. Setelahnya mereka pun mengobrol membahas segala hal. Hyuna menasehati Gijong yang berkata akan mencintai sembarang orang. Dia berkata, sebaiknya Gijong memahami dirinya terlebih dahulu dan jangan memandang dirinya terlalu tinggi. Sehingga dia akan terus memilih pria dengan nilai yang sempurna. Hyuna juga berkata, jika bisa menemukan pria dengan nilai 20, seharusnya dia bisa bersyukur. Dan merasa hebat jika bisa mendapatkan pria dengan nilai 40. Gijong kesal tapi hanya diam. Di sisi lain, tampak Chang Hee sedang bertelpon dengan wanita pemilik tos serba kelolaannya. Sudah 1 jam, Chang Hee mendengarkan wanita itu curhat. Hyuna pun berdiri dan mengambil ponsel Chang Hee. Dia berpura-pura menjadi kekasih yang kesal karena Chang Hee malah sibuk sendiri. Keesokan harinya, Chang Hee memasuki tos serba kelolaannya dan mulai menata barang-barang di rak. Saat itu, Chang Hee sedang sibuk membantu menjadi kasir dan tidak sadar jika ada mantan pacarnya bersama kekasih barunya sedang membayar barang. Mereka pun hanya berpandangan dalam diam dan Chang Hee tetap menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai, Chang Hee pun tampak sedih saat mantan pacarnya pergi dengan mobil kekasihnya. Chang Hee adalah seorang pekerja yang lebih banyak berada di luar kantor, baik hujan ataupun panas. Suasana berganti ke kantor Gijong. Gijong bertemu dengan karyawan baru dan hanya diam saat melihat para karyawan itu sedang mengobrol. Bersama Bully, mereka membicarakan lotre yang baru saja dia dapatkan dari Pak Jin-woo. Bully memberitahunya bahwa Pak Park selalu memberikan lotre setiap hari Senin, agar penerimanya merasa berdebar dan selalu memikirkannya selama seminggu. Begitulah cara Pak Park mencari teman kencan. Sore harinya, tampak Gijong sedang mengobrol dengan temannya. Dengan sedih, Gijong bercerita bahwa hanya dia yang tidak pernah sekalipun mendapatkan lotre dari Pak Jin-woo. Gijong juga berkata bahwa dia ingin sekali bertemu pria yang dengannya dia bisa mengobrol sambil bersantai, dan juga menjadi dirinya sendiri dengan mengatakan banyak hal yang ingin dia katakan. Saat berjalan dengan rekan kantornya, Mi Jong menghentikan langkahnya untuk menjawab telepon. Ternyata telepon dari salah satu teman Mi Jong. Ternyata Mi Jong menanyakan keberadaan Chan Hyuk, si mantan pacar Mi Jong itu pada temannya itu. Teman Mi Jong menjelaskan bahwa Chan Hyuk sekarang sudah pergi ke Thailand untuk kabur karena tidak bisa membayar hutang. Dia pergi ke sana karena Seong yang merupakan mantan kekasihnya memintanya untuk hidup bersama. Mi Jong sedang berdiri di stasiun untuk menunggu kereta dan masuk ke dalam. Di dalam kereta, dia hanya diam sambil menatap ponselnya. 그냥 내가 20점짜린 건지. Mi Jong yang tengah berjalan ke rumahnya, tiba-tiba melihat orang tuanya tengah berlarian.
Kemudian dia pun mengikuti mereka. Di sana, Mi Jong melihat Mr. Gu yang sedang mimisan dan tampak darahnya cukup banyak. Ayah Mi Jong pun buru-buru membawa Mr. Gu ke rumah sakit dengan mobilnya. Malam harinya, saat makan bersama, Ibu Mi Jong bercerita mengenai kejadian yang menimpa Mr. Gu. Ternyata dia jatuh saat sedang mabuk dan tidur begitu saja tanpa merasa sakit. Saat Ibu Mi Jong ke rumah Mr. Gu, dia ingin menyuruhnya makan dan kaget melihat Mr. Gu sudah berlumuran darah. Bahkan Mr. Gu juga kaget, ternyata dirinya sedang terluka. Ibu Mi Jong selalu berusaha membuat agar Mr. Gu tidak mabuk-mabukan. Tapi tampaknya belum berhasil. Mereka penasaran dengan pekerjaan lama Mr. Gu, tapi Ibu Mi Jong pun berkata bahwa Mr. Gu tidak pernah mengatakan apapun dan hanya menyebutkan namanya. Dia berkata namanya adalah Mr. Gu tanpa embel-embel apapun. Ibu Mi Jong juga berkata mungkin Mr. Gu adalah korban dan tidak mungkin berbuat kriminal. Lalu Jang Hee melihat keluar jendela. Di sana, tampak Mr. Gu baru pulang membeli minuman dan minum sendirian sambil menatap pemandangan malam. Mi Jong pun dipanggil ke ruang HRD yang bernama Hyang Gi. Dia memberitahu Mi Jong bahwa dia menemukan klub yang tepat untuk Mi Jong, yaitu klub resital. Menurutnya, klub itu cocok untuk orang yang ingin menyendiri. Mi Jong berkaca-kaca mendengar perkataan Mi Hyang Gi dan menangis seraya berkata bahwa dia merasa lelah. Mi Jong pun terus saja menangis di ruangan itu. Dalam perjalanan pulang, Mi Jong masih merasa sedih dan berpikir bahwa dia merasa muak. Mi Jong merasa dia tidak tahu bagian mana yang salah dari hidupnya, tapi dia merasa muak. Baginya, berhubungan dengan orang lain dan menjalani hari demi hari adalah pekerjaan berat dan melelahkan. Dia berjalan menuju rumahnya, kemudian berhenti saat melihat Mr. Gu duduk sendirian. Mi Jong pun menghampirinya dan menawarkan sesuatu pada Mr. Gu. Mi Jong selalu merasa kosong karena di hidupnya hanya ada pria-pria brengsek. Karenanya, Mi Jong mau Mr. Gu memujanya agar dia merasa penuh. Mi Jong juga berkata bahwa sebentar lagi musim dingin dan tidak akan ada apapun termasuk pekerjaan di musim dingin. 날 추앙해요. 가득 채워지게. 난 한 번은 채워주고 싶어. 날 추앙해요. Mr. Gu terdiam dan saat berada di rumahnya, tampak Mr. Gu sedang mencari arti kata puja. Apakah semakin greget? Apakah Mr. Gu akan bersedia memuja Mi Jong? Tunggu kelanjutannya di episode 3 ya. Tetap di cerita Ivy. Ivy Kim pamit. Bye-bye.